up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Kita di segmen Jaim apa yo? Sampai Jaim jagongan iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Kembali bersama rekan saya Yayat titik dan teman saya Rahmat Asbak. Total Asbak. Nah, hari ini kita di segmen Jaim. Ya, Kita kedatangan tamu yang luar biasa. luar biasa. Kali ini seorang diakon yang segera akan menjadi imam. Ya diakon apa sih ono kabeh menjadi imam. Ya kan bisa amit-amit cabang bayi, bisa pedot di tengah jalan bisa. Oke. Malah dibahas. Enggak. Kita enggak akan bahas itu. Nah, kita hari ini bersama diakon nanti akan bahas-bahas pertanyaan dari teman-teman juga. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin apa ya? Imannya kurang mendalam. Iya. Dan sekarang kita akan gali lebih mendalam supaya Sebelum dalam. itu ada ini. oh iya. Tante ini loh yang lali kok ya. Oh, ngono ta. Wis kroso, wis lali pasti. Tektokane kurang Iya. berarti, Mang. Karena lama nggak syuting ini ya. Betul, lama nggak syuting dan ini hampir 3 tahun ya nggak 3 syuting. tahun nggak syuting ya. Nah. Sejak 2017 ya. Nah, hari ini kita dapat endorse yang luar biasa. Luar biasa. Ini penyetan. Saya makan apa iki sih? Kremesan. Iku wis luar biasa iki rasane. Oh, dari ininya. Iya. Ini penyetan namanya Warung Aca. Ini ya. Warung Aca. Kenapa kok dijenengi warung Aca? Aca itu singkatan kok ya. Apa Aca? Aku cinta Allah. Karena yang punya ini kan orang Katolik. Mantap. On the spot yang baik sekali, Mas. Ya. Aca, terus Macam-macam menunya. Ini ada 10 menu loh ini. ya 10 menu. Range harganya dari 15.000 sampai 20. sampai 20.000. Ayam, lele, tempe penyet, Kremesan, ono pecel original barang loh iki. sing gak original piye ya? Embo, pecel KW. Ini dari Surabaya ini ya. Produknya ya. Dari Surabaya. Nah, terima pesanan HP-nya di 081335162999. Bisa pesan di GoFood juga di Warung Aca. Singkatan dari Anak Allah. Apa? Aku Cinta Allah. Aku cinta Allah. Mantap, luar biasa. Dan jangan lupa kita terima endorse gratisan ya. Mm-hmm. Tidak ada yang tidak perlu bayar. Semua produk-produk rumahan, home industri, produk UMKM, teman-teman Katolik. Syaratnya cuma satu. Barangnya dikirim ke sini. Barangnya taruh di sini. Cuman 2 aja barangnya. 2. Ini penyetan yang ngirim 2. Dia 2 ya. Iya loh. Jadi cukup cuma 2 sebenarnya. Cukup. Iki wis Luar biasa. ojo secingking iki. Haujo si Jinping milik itu wele-wele. Nah, kembali ke tadi. Kita akan bahas soal iman itu tadi. Ya. Karena kita di Jagongan iman. Nah, mantap. Kita akan langsung saja panggil diakonnya yang akan Ya. menemani kita. Ya, ayo kita panggil. Ini dia. Diakon Dimas. Selamat datang Ya, Diakon Dimas. Terima kasih sudah mau hadir di OMK Surabaya berbagi teman-teman muda. Nah, tapi teman-teman pasti saya saja baru pertama kali lihat Diakon Dimas. Oh ya, terima kasih. Dan pasti banyak lagi yang belum. Nah, monggo diperkenalkan sedikit. Profil perkenalan sih. Itu kira-kira memuji atau atau menghina ya. Jadi monggo diperkenalkan sedikit dulu profilnya, nama, lalu Bertugas, asal parokinya di ya. mana, lalu sekarang bertugas di mana. Monggo. Oke. Ya teman-teman OMK Surabaya, perkenalkan nama saya panjangnya sih Nicholas Geratus Dimas Pramudita. Mung
Panggilane Dimas. Saya diakon dari kongregasi SVD. SVD. Ya, Serikat Sabda Allah. Untuk saat ini saya mau mempersiapkan diri untuk ditabiskan menjadi imam. Tapi sebelum saya ditabiskan jadi imam, sebelumnya saya bertugas 7 bulan di pedalaman di Kalimantan Timur, di Paroki Longbentuk, Kuskupan Agung Samarinda. Itu makan belalang dia kan? Enggak lah. Oh, enggak. Ngece kon niku. Bukan belalang lah. Apa? Jangkrik. Padha ae. Ya. Samarinda ya. Ya, Samarinda. Ya, jadi dari Samarinda itu masih 8 jam lagi. Dulu. 8 jam itu 2 jamnya aspal, Dulu. 2 jamnya 6 jam. 6 jamnya lagi itu nggak ada aspal sama sekali. Jadi ya itulah. memang Perjuangan. anu ya. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal, ya lengkap. Lengkap sudah. Ya lengkap. Nah, tapi sebelum jadi diakon itu sebelum masuk seminari ya, itu di mana, Rob? Paroki Diakon. mana asalnya? Oh, saya aslinya Ponorogo. Wow. Jadi saya anak dari Kuskupan Kuskupan Surabaya. Jadi bangga saya jadi Berarti warga Kuskupan OMK Surabaya. Ponorogo dulu ya. Iya, OMK. OMK Ponorogo. Sudah bisa reok dia kan. Aduh, angel. Abot kon. Pokoknya bayangannya lek Ponorogo. Ponorogo pokoknya kabeh wong iso reok ya. Bisa numpak gini loh, numpak. Numpak lagi. Nah, oke, mantap. Nah, Terus ini yang tugas Oh. di Samarindanya sudah Selesai. sudah siap persiapan mau tabisannya. Ya, Surabaya. kira-kira tabisannya kapan, Diakon? 29 Oktober. Oh, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Kami doakan tidak ada halangan. Ya, Amin. amin. Semoga lancar. Kalau bisa semua di sini diundang. Tidak bisa pandemi. Oh, nggak bisa pandemi. Corona tok. Iya. Dan mumpung lagi di Surabaya ini kita bajak sebentar untuk kita tanya-tanya untuk diakon juga. Betul. membagikan Karena SVD itu biasanya bisa-bisan ke hutan langsung lagi. misi lagi Biasanya. Jadi mumpung Surabaya. nah, Diakon Topik ini kita betul. Ini topik kita ini kan segmen Jaim. Jaim Ya. itu jagoan minuman. Ya. Biasanya di Jaim itu asal temanya itu dari pertanyaan teman-teman di Instagram atau di komen. Jadi pertanyaan-pertanyaan soal imannya teman-teman yang mungkin mereka belum tahu. Oke. Nah, kebetulan hari ini itu ada yang bertanya tentang apa sih bedanya imam, diakon, bukan diosesan. oh ya imam diosesan sama dan biarawan. Ketutup Wis mau papan lho padahal. Sik salah. ketutupan niku lho. Imam, tak kira diakon niku. Iya. Ya, imam diosesan dan biarawan. Apa bedanya? Apakah mereka itu dua bangsa yang berbeda? Iya. Itu dulu. Begini, singkatnya imam diosesan dan imam biarawan pada umumnya adalah sama-sama imam ya, Ya. Betul. sama-sama romo. Romo. Ya. Tapi yang membedakan adalah tempat ataupun komunitas di mana ia melayani. Kalau imam diosesan atau yang kita sebut dengan projo, Projo. romo-romo projo, itu imam atau romo yang menggabungkan dirinya atau dalam istilah kirannya itu inkardinasi, ya, inkardinasi ya, Inkardinasi. menginkardinasikan dirinya dalam keuskupan tertentu. Oh. Jadi Bukan inkarnasi ya? bukan. Inkardinasi. Inkardinasi. Berarti Dia hanya bertugas di kuskupan itu. Ya, Betul ya. iya. Iya, Dan- tapi maksudnya gini, maksudnya kalau romo yang berinkardinasi Oh. ke keuskupan tertentu. ya. Berarti semua romo, semua tarekat bisa. Nah, bentar, saya harus jelaskan. Oh, iya, dulu iya. ya, sebentar ya. Kalau yang diosesan ini inkardinasinya di kuskupan tertentu. Tapi sangat memungkinkan jika antar keuskupan itu ada kerjasama. Oh. Jadi romo
A dari Kuskupan ini Surabaya contohnya Iya. dikirim bermisi ke Kuskupan di daerah Papua, contohnya Iya. Kuskupan Timika. Nah, dia bukan bisa saja dia adalah tetap anggota Kuskupan Kuskupan Surabaya. Surabaya, tapi diperbantukan. Ya. Bisa juga Sebaliknya. dia meminta ke Uskup Surabaya ataupun uskup di mana dia berada, terus dia minta, bisakah saya lamaran lah intinya, Iya. supaya dia pindah Bertugas. tugas ataupun pindah untuk melayani di kuskupan ini, di kuskupan tertentu. Dalam artian ini, uskup yang dimana Romo ini dulu ditahbiskan, dengan memperhatikan permohonannya, dia akan menulis surat ekskardinasi ya. Nah, ekskardinasi ke uskup yang akan menerima, Yang akan ditempati itu, kuskupan yang ditempati. Iya. Nah, semacam itu modelnya. Kayak kontrak pemain kalau di sepak bola itu. Ya, Ya. Antar presiden klub itu surat-suratan. surat-suratan antara itu. Nah, ya itu tadi. Berarti semua romo dari semua tarekat bisa ekskardinasi. Oh, belum begitu. Ekskardinasi itu khusus hanya untuk apa? Projo saja. Oh, projo saja. Itu istilah untuk projo. Ekskardinasi ya. Oh, oke. Nah, sedangkan untuk imam biarawan itu imam yang menggabungkan dirinya, menginkardinasikan dirinya dalam tarekat kongregasi tertentu. Oh, alah. Dan itu ya. dibuktikan ataupun dijalankan melalui kaul-kaul kebiaraan ya. Jadi ada 3 kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Nah, dengan adanya kaul ini, orang yang masuk biara menjadi anggota tarekat tertentu, dan dia menjadi anggota yang resmi dan sah kalau dia sudah mengikrarkan kaul kekal, kaul yang akhir itu. Jadi saya ya yang mau jadi imam ini, sebelum menjadi imam dalam SPD, terlebih dahulu saya harus kaul kekal dulu. Iya. Dalam artian saya harus jadi anggota resmi SPD dulu, baru saya bisa ditahbiskan. Itu gampangannya ya. Iya. Ya. Oke. Nah, terus tadi istilahnya kalau SPD itu kongregasi. Nah, itu sering OMK itu ya kebingungan tuh, apa bedanya ordo, kongregasi, ada tarekat. Itu apa perbedaannya apa? Perbedaannya ya begini. Sebenarnya kalau banyak sih jenis-jenis kayak ordo, tarekat, kongregasi, apapun yang mungkin sampai ribuan lah ya, bisa dihitung lah di seluruh gereja Katolik ya di dunia itu. Itu Tuhan Yesus saja bingung loh ini. Yang ngitung yang ngeluh deh. Yang paling bingung lagi kalau bisa jumlah yang paling banyak lah menurut saya itu Fransiskan ya. Mungkin Fransiskan masih dalam artian jumlahnya yang bukan pecahan, Apa cabangnya? bukan cabang sih. Kongregasi religius yang terutama suster ya. Yang berinspirasikan Santo Fransiskus. Oh, itu banyak sekali. Wah, banyak ribuan. Buat. Iya. Nah, Kembali yang tadi, bedanya apa? bedanya ya. Ordo itu sebutannya untuk paling gampangannya sebutan ya seperti tarekat, sebenarnya tarekat ya. Berdasarkan umurnya sih. Paling awal dulu kemunculan itu pada awalnya hidup yang eremit di padang gurun ya. Tapi lama-lama akhirnya mereka yang satu tujuan, satu misi untuk mencari Tuhan di padang gurun, akhirnya mereka menggabungkan diri satu sama lain, mereka membentuk suatu kongregasi ataupun nah biasanya ordo ini kemunculannya itu pada abad-abad awal ya, mungkin abad 9 atau sampai 12 atau itu seperti itu. Nah,
biasanya ordo itu ada regulanya. Regula itu apa? Peraturannya. Regula itu peraturan. Oh alah, tak kira gula. Pasti pernah dengar istilah Gula pasir regulasi. itu. Iya, iya. Tak kira gula pasir. Dikira gula darah. Oh, udah lah. Ya. Oh, di Surabaya ini ada kan ordo kan? Iya. Ordo pengkhotbah. Oh iya, yang di OP. OP. Undi itu ya. Ada singkatan kerennya bahasa Latin tuh Ordo Predicatorum lah ya kalau salah ya. Iya, iya. Nah, ordo sendiri ada jenisnya juga. Ya. Ada yang ordo kanon reguler, Hmm. ordo monastik. Hmm. Nah, iya kan lagi krungu toh? Iya. Ya. Kanon reguler, Dulu. ordo monastik, ordo mendikan. Hmm. Nah, puneh ki. Meneh ki. Jarine kene minoritas tapi ya akeh bisa. Iya, Ya, minoritasnya kan di Indonesia. Oh iya. Kalau di dunia kan ordo akeh. mendikan. Sih ya tak ngerepek sih ya aku. Iya, nggak wingi wis apa-apa. nyepakne. Nggak apa-apa. Ya, ya. Memang terlalu banyak, jadi Hmm. mau nggak mau harus. Lek Tuhan Yesus tak undang neng kene dia ngerepek pasti. Tetep nggak ngerti. Tetep dia ya. Iya. Opo sih akeh men sih iki? Nah, terus ini ordo klerik reguler ya. Itu. Nah, dari 4 yang saya tadi sebutkan itu Dipecah cirinya- lagi. Oh, Cirinya enggak. apa sih? Terus sing termasuk di dalamnya Iya. apa salah satunya ya? Nah, yang pertama, ordo kanon reguler itu ordo atau kongregasi atau tarekat religius yang mengkombinasikan pelayanan imamat, hidup dalam komunitas religius, dan menjalankan kaul-kaul atau nasihat injili. Nah, itu contohnya paling jelas itu SWD. bukan Ordo Salib Suci OSC. Oh, OSC. Nah, itu ya. Iya, Oh, iya. aku ngerti dah. Oh, aku ngerti dah. OSC ki Okarem loh. Bukan. Bener ta? Apa OSC iku? Ordo Salib. Ordo Sancte Crucis. Ya. Bukan. Ordo Salib Suci, Sancte Oh. suci, Oke, oke. Crucisnya salib. Habis ini saya cari tahu. Nah, terus tadi kan ordo kanon reguler. Iya. Yang kedua tadi ada ordo monastik. Nah, monastik. Monastik. Bingung lah, bingung mana iki apa Iya. iki? Ordo monastik itu ordo atau kongregasi yang beranggotakan para rahib atau rubiah religius yang hidup dalam menyendiri. Hidupnya hanya doa dan bekerja seperti ora et labora gitu ya. Oh iya iya. Nah, paling jelas itu kalau pengen lihat tuh Contohnya? terapis. Terapis. Okso. Dudu terapis, Pak. Itu terapis. Terapis. Terapis lah, tukang pijet lah. Aku Pijet ngomongnya refleksi lah. terapis. Apa terapis? Iya, terapis. Salah. Salah satunya. Ordo terapis. Ya, ordo terapis. Ordo terapis. Bukan terapis. Enggak mas. itu ada di Indonesia nggak? Ada nggak? Di ini. Di Malang. Rawa Seneng. Oh iya. Rawat seneng. Neng di- Okso. Rawa Seneng ini neng di Temanggung ya, agak salah. Iya. Hah? Ah, Temanggung ya. Itu sama kayak Karmel itu sama nggak? Atau berbeda? Beritanya berbeda sih. Beda. Seingat saya ya. Oke, next. Karena nggak pernah hidup di sana sih. Iya iya. Ada lagi ordo apa? Nah, nggak tahu lagi saya. Nggak tahu jenisnya terlalu banyak. Oh ini Ordo Santo Benedictine OSB. Ya, Oh. nah, OSB. Nah itu salah satunya. Terus selanjutnya ada Ordo Mendikan. Nah ini ordo ini bermula pada awal abad ke-13. Disebut mendikan karena ordo-ordo ini menggabungkan semangat hidup dalam kesederhanaan komunitas sebagai tambahan atas kemiskinan individu. Namun kesederhanaan ini dihayati pada derajat yang berbeda antara ordo yang satu dengan ordo yang lainnya. Nah, pokoknya ada karakteristiknya mereka itu hidup sederhana. Nah, mereka juga mengikrarkan kaul-kaul
religius. Nah, paling jelas ordo mendikan ini di Indonesia itu ordo Fransiskan ya. Fransiskan. Ya. Sederhana ya, hidup sederhana. Ordo Fransiskan ya. Tapi Fransiskan sendiri di Indonesia ada 3. Nah, 3. Pertama OFM biasa ya. Ya. Ordo Fratrum Minorum. Nah, habis itu ada OFM, di belakangnya ada tambahan Kapusin. Ya, Kapusin. Fransiskan Kapusin ya. Kapusin. Nah, duduk kapusan loh ya. Oh iya. Kapusan. Kapusin ya, Kapusin. Nah, terus selanjutnya ada Fransiskan OFM. Terus di belakangnya ada tulisannya CONV. Itu singkatan dari Fransiskan konventual. Konvensional. Konventual. Oh, konventual. Nah, udah konvensional ngawur. Konventual. Itu. Oke. Nah, terus kalau yang ordo pengkhotbah saya nggak tahu termasuk ordo apa ini. Iya, Jenisnya iya, ya. Itu ya. Itu yang bisa saya berikan ya. Nah, selanjutnya ada ordo klerik reguler. Ya. Klerik reguler. Nah, muncul sekitar abad ke-16 dan awal abad ke-17. Mereka menggunakan kehidupan religius sebagai fondasi dari pelayanan kerasulan imami yang mereka lakukan. Mereka mengadaptasikan kehidupan religius dengan kebutuhan zaman. Paling jelas tuh Jesuit. Jesuit. Oh, Jesuit. Ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau SVD sendiri itu apa? Masuk di mana? Kalau SBD sendiri itu masuk dalam kongregasi clerical religius. Oh. Nah, jadi kami yang SPD ini dulu itu didirikan karena pendiri kami Santo Arnoldus Jansen mempunyai kerinduan untuk mendidik imam-imam untuk bermisi. Pada waktu itu Jerman kan sedang masa penindasan gerejanya ya, ditindas oleh pemerintah. Nah, mau ngirim untuk bermisi susah, makanya imamnya dia mendirikan SPD itu di Belanda. Nah, karena Belanda kan sudah beda negara dengan Jerman. Nah, karena itu kerinduannya terwujud dan akhirnya dia bisa mendirikan serikat Sabda Allah untuk mulai mengirimkan misionaris-misionarisnya itu. Nah, selanjutnya ada ini kongregasi laikal religius. Laikal religius. Laikal religius. Nah, laikal itu kan bahasa Latinnya itu ini laikus ya, laikus. Laikal itu kan dalam artian awam ya. Jadi kongregasi yang awam ya religius. Maksudnya apa? Kok kenapa kongregasi ini disebut anggotanya awam, tapi kok mengikrarkan kaul, mengikrarkan kemurnian, ketaatan dan kemiskinan. Nah, ini kan kongregasi ini kan didirikan karena komunitas-komunitas awam ataupun uskup setempat ataupun seorang imam, mereka melihat kebutuhan zaman pada zaman itu ya. Mungkin lihat kok ada orang-orang miskin mereka akhirnya dirikan. Lihat anak-anak nggak terpelajar akhirnya dirikan kongregasi itu. Nah, mereka biasanya kalau yang laikal ini ada yang tidak ditapiskan, jadi tetap jadi bruder selamanya. Kayak frater kekal gitu. Kayak frater kekal, kayak BAK, kayak kongregasi bruder CSA. Macam itu. Tapi itu ada yang menjadi romo, ada beberapa yang menjadi, atau semuanya bruder kabeh? Bruder semua. Semua bruder. Ya. Tergantung pada waktu pendirian tuh intensinya pendirinya itu apa? Anggotanya itu apakah itu hanya murni imam saja atau campuran imam yang klerus dengan yang awam yang ini bruder itu? Ya. Nah, itu maksudnya. Untung nggak campur satpam ya. Satpam religius. Satpam religius. Nah, itulah. Ada bisa nggak seorang biarawan menjadi imam diosesan?
Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Bisa sekali. Yang pertama-tama, kalau mau jadi kayak gitu, dia harus menulis surat pengunduran diri. Dari Dari kongregasi. kongregasinya. Ya. Dan kalau semuanya dia itu imam ya, contohnya imam CM atau imam SPD, Ya. mungkin dia lebih condong, saya ingin jadi projo projo. sajalah ya. Mhm. Ya saya akan menulis surat pengunduran diri kepada pimpinan saya di Roma, di Jendralat, supaya, nah terus saya akan pertama harus cari uskup di mana saya akan bertugas. Tapi tergantung uskupnya mau menerima apa enggak. Ya itu, makanya itu. Iya, iya. Tentunya uskup yang mau menerima dia, yang uskup yang berbaik hati itu, pasti akan minta keterangan dari kongregasinya. Oh. Kenapa kok mau pindah? Nah, Kenapa kok orang ini mau alasannya pindah? kenapa? Iya, Mungkin track iya. recordnya bisa dilihat tuh. Iya, iya, iya. Apa motivasinya murni? Semacam itu. Ya. Beda kongregasi ku beda berkat gak? Beda Beda kongregasi itu beda berkatnya enggak? maksudnya berkat Berkat apa? itu apa maksudnya? Jadi kalau aku diberkati SVD berkatku lu akeh. Pertanyaan macam apa itu? Mungkin ada beberapa orang yang beneran ada loh lah, terus lah malah jor-joran lah. ya siapa tahu, saya kira beda-beda karena dulu tuh kamu kromo itu aja berkatnya lebih banyak. Oh, kamu punya pengalaman itu? Punya pengalaman itu. Jadi saya pernah tahu. Walah. Jadi ada pengkategorial Ada umat yang merasa pengkategorialan besar berkat. Oh, Nah, kalau menurut saya tuh sugesti Iya, iya. aja itu. Oh, sugesti. mengada-ngada itu malah. Nah, saya kayak macam beli obat, karena sudah terbiasa main obat ini, pasti sudah. Selain obat itu, rasanya nggak manjur. Nggak manjur. Nah, sebenarnya berkat imam sama saja. aja. Ya, ya, ya. Sama kayak obat flu, saya itu ngefans sama Panadol hijau. Oh, bisa. Pokoknya kalau masuk angin, greges, Panadol hijau. makan, kenyang, Panadol hijau, Wes, tidur, turun. waras. Waras. Nah, kayak gitu ya. Ya, ya. Soal anu aja, kecocokan, bukan soal mujarabnya. Gitu ya. Tadi Nah. dia kok nyebut bruder tadi itu juga minta tolong dijelaskan juga. Apa bedanya Bruder dengan frater. Romo Bruder, frater, Romo, dan koster? dan frater. Iya, cocok ana sing koster bingung deh. Enggak lah, koster harus ngerti kabel lah. Enggak, maksudnya istilah Bruder, tadi. ya. Bruder ya. Sebenarnya bruder itu ya, itu kan sebutan untuk apa ya? Saudara lah ya. Nah, Bruder dan frater Sama ya. artinya sama sih sebenarnya ya. brother. Bruder kan kita, karena kita kan dulu dijajah Belanda, misalnya ya udah bruder ya. Terus akhirnya ada frater kan bahasa Latin, jadi bahasa Inggrisnya kan brother. Oh. ya, ya, ya. Maka dari itu bruder itu sebenarnya adalah Awam. tapi mereka mengikirkan Awam tapi kaul. kaul. Oh. Seperti yang saya tadi sebutkan, Iya, itu. kongregasi laikal, Laikal. religius. Awam tapi kau. Loh, dia nikah. Enggak. Ya enggak, Wong kau lo. kaul kok. Oh iya sih, tapi awam. Oh, iya. Ya, ya biar Jangan anu ya, pintarin. biar gini, biar jelas, tambah jelas ya begini. Orang ya yang termasuk dalam jajaran hierarki, yang masuk dalam jajaran klerus, yaitu mereka yang sudah menerima tahbisan. Nah, bisa. Dimulai dari tahbisan paling rendah itu diakon. Diakon. Di luar itu awam, Awam. Oke. termasuk bruder, frater. Ya. Hanya yang membedakan mereka dari awam biasa karena mereka hidup membiara dan mengkirakan kaul. Kau. Ucapkan kaul. Apakah kongregasi dan ordo itu sama? Sama dalam artian apa? Sama dalam artian sorry. Apakah kongregasi dan ordo itu sama atau berbeda?
kongregasi dan ordo. Pengertiannya aja. Pengertiannya. Apakah gini, misalnya saya ordo Yesuit. Loh, enggak ordo Yesuit ah. Ada ya. Loh, Yesuit itu ordo atau kongregasi? Ya itu yes. Tadi saya sebut ordo klerik regular, apa? Iya. Tapi mereka bukan menggunakan nama ordo tapi sosietas, Oh. serikat. Nah, itu kan. Untuk penjelasan lebih lanjut saya memang agak bingung tapi itu jenis-jenisnya dalam gereja Katolik. Nah, ya jenis-jenisnya banyak. Jadi aku tak apa iki? Ini mau TKO mau? Panadol hijau. Ya iku Gini, apakah ordo dan kongregasi itu sama? sama. Jelas ya berbeda lah. Mm-mm. Ordo itu mengacu pada apa ya? Istilah apa penyebutan apa pendirian lah ya. Pokoknya yang kongregasi awal yang didirikan zaman-zaman abad-abad yang bahula sama sekali lah ya. Tahun 700-an, 800-an Iya. sampai Nah, itu Masih sebutannya itu masih sebutannya ordo lah ya. Gampangannya. Tapi secara umum ya pengertiannya sama ya. Ordo. Ya, TPK, pokoknya ada suatu intinya kumpulan lah. Kumpulan. kumpulan ya, Kumpulan orang-orang yang satu orang-orang misi, satu visi, ingin melayani Tuhan, melayani sesama. Nah, itu. Nah, masalahnya tidak semua ordo, tidak semua kongregasi itu sama. Maksudnya apa? Karena setiap pendiri itu Punya memiliki maksud beda-beda. intensi berbeda, Iya. memiliki karismanya sendiri, Iya. dia memiliki devosinya sendiri. Nah, itu yang membuat jadi berbeda. menjadi berbeda, ada kekasannya. Kalau SVD Santo Arnoldus Jansen. Ya, betul. Kalau Yesuit Santo Ignatius Loyola. Nah, Loyola. terus kalau yang CM kan Santo Vincentius Vincentius Apollo. Paulo, gitu. Kalau Mas Judit, Saya nama pemandian Vincentius. Vincentius Panadol. Dulu saya mau pilih nama pemandian Selekta tapi enggak. Oh, apa gitu. Selekta. Enggak ada Santo Selekta ya. Iya. Untungnya gorong ono ya. Nah, tadi kan Pertanyaan keempat dong. keempat, siapa nama ibu kota? Bukan. Tadi kan Diakon nyebut ini tadi yang apa? Kaul-kaul. Kaul-kaul. Ya tadi kan Diakon sempat nyebut apa? 3 kaul. Kaul itu dan itu yang paling umum diketahui OMK kan yaitu kaul kemiskinan, ketaatan, kemurnian. Nah itu bisa dijelaskan lebih detail nggak? Itu konkretnya bagaimana? Kemiskinan itu apakah harus miskin nggak duwe Miskin, HP, nggak ada HP, terus nggak pakai baju, nyeker, gelandangan. celana suwe-suwe. Ambil nyekel Panadol. Itu kok gendeng. Apa itu penjelasannya cara sederhana bagaimana? Ya, Bang. Begini ya, mengenai kaul ya 3 kaul dalam istilah lainnya kaul itu yaitu 3 nasihat Injil ya. Oh. Ya, jadi biar tahu ya, Ya ya ya. Asalnya itu dari 3 nasihat Injil dan itu didasarkan atas hidup Yesus sendiri. Ya. Jadi mengapa kaul? Karena dengan mengucapkan kaul, seseorang itu menjadi biarawan, biarawati. Nah, kaul itu yang pertama-tama kemurnian. Jadi suatu kaul ya, itu membuat saya ini, bagaimana hati saya ini murni, bagaimana hati saya ini tak terbagi untuk mencintai Tuhan, melayani sesama, untuk panggilan hidup saya. Itu kaul komunian ya. Ya, seperti halnya Yesus ya. Iya. Dia tidak terbagi sama sekali maksudnya cintanya. Pokoknya total. Nah, Tuhan. karena itu efek dari kaul kemurnian ini yaitu selibat. Terlibat. Nggak boleh nikah. Nggak boleh rabi lah ya. Ya iya.
Intine kuwi gampangane. Mencintai boleh enggak mencintai? Mencintai boleh. Nah, boleh. Asal rasa nggak janji. Mencintai tapi gak usah janji apa-apa wis. Mencintai. Tulus toh. Nah, Nah, iya, mencintai sebagai umat ya. Tapi kan Santo Petrus kan punya istri. itu kan seiring perkembangan zaman kan. Oh. Jangan kira agama Katolik, Sampai gereja shock Katolik itu langsung turun dari surga mabrak, pasti ya ada perkembangannya. Ya. Ya ini untuk pengetahuan teman-teman ya. Jadi Santo Petrus itu punya istri. Istrinya satu tapi satu. Oke, next. Terus Kaul ketaatan. ketaatan ya. Ya itu semuanya didasarkan pada hidup Yesus sendiri. Hidup Yesus sendiri ya. Kita tahu Yesus kan taat pada Bapaknya Bapaknya yang mana ini? yang ada di surga ya. Yang Oh mengutus iya, Yesus maksudnya kan. Allah Bapa. Alah bapak. Tak kira Meskipun- Yusuf kan ya bapaknya. Iya lah betul loh. Ya, Yusuf Ini kan malah ya. episode dewe loh. Ini malah dawa kalau malah diparani uskup malah. Nggak mana dol lagi. Nah, Ya kan? Karena Yesus tahu misinya untuk menyelamatkan dunia dan dia harus taat sampai mati. Nah, karena itu setiap religius atau dalam istilahnya itu setiap frater, bruder, suster yang masuk dalam kongregasi religius ini, mereka mengikrarkan kaul ketaatan. Taat kepada pimpinannya. Coba bayangkan lah ya. Ketaatan kalau kamu nggak taat semaumu sendiri. Paling gampang inilah. Kita analogikan. Kamu punya kepala keluarga ya, dan keluarga ya. ya. Bapaknya suruh anaknya, suruh istrinya ini, tapi mereka lari sana, lari sini, karepe dhewe. Ya. Pengen dadi apa? Semerawut. Semerawut. Kos-kosan akhirnya. Gampangan ngono kuwi. Iya. Ya. Jadi gitu. Jadi ketaatan ini supaya karya pelayanannya itu bisa Semakin besar. maksimal Maksimal. ya, Ya. efektif. Berarti kalau kayak Diakon Dimas ini taat sama pimpinan kongregasi dan taat sama uskup berarti. Ya, Dua karena berarti. dua. Tapi nggak taat sama bapak ibu. Pertanyaan apa meneh? Loh, kan Wangel lagi susah ya. Yo taat, tapi kan yo wis hidupnya untuk Tuhan toh yo. Iya. Kok malah bingung melok bapak ibu malah mulai deh. Ya, Kadang paroki mulai. ya inilah gampangannya kalau religius ya, religius yang frater, bruder, suster atau imam yang mengikrarkan kaul ketaatan, mereka itu pertama-tama taat pada pimpinannya. Dan dimanapun mereka bertugas, pertama pimpinan, terus sama pimpinan tinggi gereja paus. Nah, terus dimanapun mereka berada, mereka harus taat sama uskup, Uskup setempat ya. karena uskup itu yang pemilik wilayahnya, ya. Uskup itu pemilik wilayah yang menguasai wilayah keuskupan tertentu. Setiap kongregasi yang ada di keuskupan pada umumnya itu mereka hadir karena kontrak, dan kontrak itu akan terus tetap diperbaharui dengan mempertimbangkan apakah ada tenaga, karya baru dan lainnya. Jadi tidak mungkin seorang suster, seorang bruder, seorang imam, saya mau pergi ke uskupan ini, buka komunitas baru, buka susteran baru, buka bruderan baru, Kayak naik dewe ndak bisa. sakarepe dhewe tanpa ada izin ini pimpinan tertingginya dia, dan tiba-tiba nyelonong masuk ke keuskupan tanpa memberitahu uskup. Nah, Kayak nggak kos-kosan ya. Nah, aku mau. ya itulah. Malah mau disekat-sekat dewe. Sekat-sekat. Nah, itu ya, kaulnya itu ya. Yang Ya. tiga yang terakhir. Yang terakhir itu Kemiskinan. kemiskinan. Nah, apa sih maksudnya? Kok kemiskinan? Nah, Apakah kudu nelongso?
Nah, kemiskinan tuh sebenarnya gampangannya untuk kita bisa paham lah ya orang-orang muda itu. Sebenarnya kalau orang-orang muda itu bisa sih memahami apa artinya kemiskinan itu. Apalagi anak kos. Apalagi anak kos. Oh, Nah, jelas. ngerti. Sangat paham. Sangat amat paham. Mereka melakoni kemiskinan. Menjalani kemiskinan. Menjalani kemiskinan. Sedino mangan ping piro sih? Dino kadang gak mangan. Dileboni promak. Promak banyu putih, promak banyu. Promak, banyu putih, panadol kayak turu. Langsung Ya. turu. Jadi gampangannya kemiskinan itu ya pertama-tama miskin roh ya, miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang miskin apa ya? Namun melihat. Miskin dalam roh itu gimana artinya? Ya inilah mengandalkan Tuhan lah. Oh. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya seperti halnya orang-orang miskin yang nggak punya pegangan apa-apa kecuali Tuhan sendiri ya. Yang kedua, kemiskinan itu meminta setiap religius, orang yang hidup membiara itu untuk menggunakan setiap barang-barang itu bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk karya pelayanannya. Nah, dalam artian ini itulah mengapa kok lihat, weh, iki Romo iki, suster iki, bruder iki kok laptopnya anyar, Barangnya api-api. Wapi kabeh. Ngombe panadol. Nah, kalau menurut saya, kalau itu digunakan untuk menunjang karya pelayananmu, Oke. kenapa tidak? Iya. Jadi kemiskinan ini ya bagaimana saya bertanggung jawab atas apa yang boleh saya terima dan saya menggunakannya untuk karya pelayanan. Tuh. Asalkan tidak bermewah-mewah gitu ya. Ya. Nah, Laptopnya loro nyala. Tibake mek Word tambah Excel dong. Kayak opo? Kayak apa lho, Re? nah, terus selanjutnya kemiskinan ini mengajak saya untuk solider kepada orang-orang yang membutuhkan, yang miskin. Iya. Terus selanjutnya kemiskinan ini mengajak saya ini supaya rajin bekerja, jangan malas-malas, jangan memikirkan saya sudah masuk biara, sudah enak makan tidur, sudah ada semua, Penuhi kebutuhan. sudah itu jadi ya malas, nyantai ongkang-ongkang kaki, rokokan atau apa kan. Oh, sadu iya. Ya, Aku pimpinannya sadu iya. Iya. makanya harus rajin kan. Iya. Siapa tahu kamu pertama-tama tuh kasih tempat enak, tiba-tiba nantinya Pindah neng gone alas. Kau nak sinyal, kau nak listrik, nah, gue mana? Ngombe promak. itu sih. Iya. Dan itu yang salah satu yang membedakan dengan gereja sebelah ya. Ya, Ya, kan ada fenomena itu kan apa? Yang bermewah-mewah gitu ya. Ya, itulah. Kalau di kita itu kalau ada romo yang kelihatan bermewah-mewah itu pasti dirasani umat loh ya pasti. Iya, Nah, iya. pasti wis dirasani. Pasti. Dan yo pasti, dan saya jarang sih nggak pernah lihat yang kayak sampai apa mobilnya mewah. Enggak sih ya biasa. Sepatunya laptop. Nah, itu. Kalau ada yang mewah itu biasanya Mewah laptop kalau sepatu. ada yang misalnya yang laptopnya yang cuanggi itu ya dikasih umat biasanya. Biasanya kayak gitu. Ya untuk karya pelayanan. Nah, itu yang menjadi anu. Ya. Mantap. Nah, Luar terus biasa. ini tambahan ya. Ya, Tambahan. diakon. Tambahan bagi ya kita anak-anak muda. Kaul ini sebenarnya tidak hanya dihidupi oleh orang-orang yang masuk biara, yang masuk dalam kongregasi. Sebenarnya Romo-Romo Projo ini secara langsung mereka itu menghidupi ini. Itu saya buktikan contohnya ya Romo-Romo Projo. Pertama, hal itu paling ketahuan itu di rumus tahbisan diakon ya. Yang pertama, mereka itu diminta untuk taat kepada uskup. Itu contohnya saya masih ingat
ketika saya ditabiskan jadi diakon, rumusannya kalau nggak salah, bersediakah saudara menghormati saya dan para pengganti saya? Atau lo yang menabiskan uskup tertentu menabiskan frater dari dari kuskupan lain, pasti rumusannya akan bersediakah Anda menghormati uskup Anda dan penggantinya, para penggantinya. Nah, dan berjanji taat setia. Nah, Itu secara nggak ketaatan. langsung itu kan ketaatan. Taatan. Itu sudah tabisan diakon itu ya. Terus selanjutnya kemurnian. Karena orang yang mau ditabiskan kan intinya nggak boleh ini kan menikah. Menikah. Nah, karena itu mereka yang mau jadi klerus atau yang jajaran hierarki itu kan kemurnian. Ya. Nah, terus yang kemiskinan paling gampang tadi yang Iya. bilang tuh lah rohmone mewah-mewah kan wis dirasani umat. Iya. Nah, dalam artian tertentu kan entah projo, entah mereka yang secara eksplisit langsung masuk dalam biara kongregasi tertentu. Nah, yang projo sendiri pun secara tidak langsung menghidupi 3 kaul ini. Ya. Itu. Mantap, luar biasa penjelasannya dari diakon. Sudah, Terima kasih Diakon Dimas. Makasih. harusnya sih sudah mudeng semuanya. Minggu depan kita undang lagi untuk ngobrol lagi. Betul. Minggu depan kita undang lagi karena mumpung di sini, Mumpung di sini. belum di alas, Belum permisi. belum bermisi. Kenya mungkin ya. Kayaknya Keuskupan Kenya. itu Sudah ada bocoran mau tugas di mana? Enggak tahu, paling ke Kalimantan lagi. Oh, ke Kalimantan lagi, masih deket kok. Mantap. Itu aja. Terima kasih Diakon Dimas sudah mau sharing ke UMK Surabaya. Untuk teman-teman, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. kalau ada pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan silakan komen atau DM kita di Instagram. Nanti kita usahakan kita akan jawab. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim, jagongan iman, bukan jaga image tapi jaga iman. dan jaga imun. Biasanya Romo Projo itu disebut PNS, Kenapa PNS? pegawai negeri sipil. Kalau yang bukan Projo itu sebutannya beda. Apa? Outsourcing. Outsourcing. Romo kontrakan.